Salam dalam damai Kristus dan kasih Bunda Maria. Kita berjumpa lagi dalam ruang katekese singkat dari kita untuk kita. Topik kita kali ini tentang Santo Petrus, Paus pertama. Sebelum naik ke surga, Yesus tahu bahwa dia tidak lama lagi memimpin gerejanya yang masih muda dan belum berpengalaman. Maka di Kaisarea Filipi, Yesus menobatkan Simon Petrus menjadi wakil spiritual gereja Katolik di dunia. Menguji imannya, Yesus bertanya kepada Simon, "Siapakah dia?" Dan segera Simon menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kemudian Yesus berkata kepada Simon, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Matius pasal 16 ayat 17-19. Untuk menegaskan bahwa Simon bin Yunus sebagai dasar kokoh gereja Katolik, Yesus memberikan nama kepada pemimpin ke-12 rasulnya itu Petrus, yang artinya batu karang. Dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan iman, moral, dan yurisdiksi, penetapan ilahi Simon Petrus sebagai kepala gereja Katolik diakui oleh semua rasul dan para murid awal, termasuk Rasul Paulus. Tidak ada masalah tentang autoritas Petrus atas gereja setelah Yesus terangkat ke surga. Kapan saja diadakan konsili oleh para rasul, Petrus selalu diakui sebagai kepalanya, meskipun ada perbedaan-perbedaan opini seperti tentang kebiasaan Yahudi ada dalam gereja awal. Setelah konsili Yerusalem tahun 51, di mana Simon Petrus bertindak sebagai ketua, dia menetapkan ada satu keuskupan di Antiokhia dan kemudian mengadakan perjalanan ke Roma, di mana dia kemudian menjabat sebagai paus. Di Roma, Petrus disalib dengan kepala di bawah di gelanggang sirkus Roma oleh Kaisar Nero di sekitar tahun 64-66. Penetapan Petrus sebagai paus di Roma dan kemartirannya kita ketahui dari tulisan para bapa gereja awal seperti Tertullianus, Ignatius dari Antiokhia, Irenaeus, Clemens dari Alexandria, dan Eusebius dari Kaisarea. Mengapa Simon Petrus menetapkan dirinya sebagai paus di Roma dan bukan di Yerusalem? Ada dua alasan. Yang pertama, Yesus menghendaki wakil gerejanya berada di Roma. Secara geopolitik adalah pusat dunia dan adalah Babilonia baru, tahta binatang pada waktu itu. Jika kekristenan mengalahkan setan, kekristenan harus mengalahkan dia dari pusat atau jantung setan bekerja, karena kita tahu bahwa bangsa Romawi waktu itu sebagai bangsa yang belum mengenal Tuhan sedang berkuasa di seluruh dunia. Pusat gereja Kristen tidak dapat tetap berada di Yerusalem sebab komunitas Kristen mengetahui nubuat Yesus tentang hancurnya Yerusalem dan telah menyeberang ke Pella pada saat Kaisar Titus menjara kota itu tahun 70 Masehi. Sejak Petrus menjadi uskup Roma dan ditetapkan menjadi paus di sana, para pengganti Petrus hanya menempatkan keuskupannya di Roma. 3 pengganti Petrus pertama berada di Roma diketahui dari tulisan-tulisan Santo Irenaeus, teolog besar dan uskup Lyon, yang menulis Adversus Haereses tahun 180, di mana Linus disebut sebagai pengganti pertama Petrus. Setelah Linus ada anak Kletus atau Kletus, dan setelah Kletus ada Clemens dari Roma. Pada tahun 375 setelah Kekaisaran Romawi bertobat ke kekristenan, gelar-gelar Paus Agung diberikan kepada uskup Roma oleh Kaisar Gratianus. Kemudian Paus dikenal sebagai Pontifex Maximus atau pembuat jembatan besar antara surga dan dunia, suatu gelar kehormatan yang sebelumnya hanya diberikan kepada Kaisar Romawi. Lama sebelum orang-orang Kristen menunjuk uskup Roma sebagai paus, istilah yang lazim dikenal dalam bahasa Latin Pater Paternis, Bapa dari para bapa. Inilah sebabnya paus dikenal sebagai Bapa Suci. Santo Petrus, doakanlah kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.